Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin kalian menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak sekali media-media berita asing ataupun konten-konten dari luar negeri ya yang memberitakan tentang Indonesia. Mungkin karena pernah melihat di YouTube atau melihat di TikTok ya, banyak sekali konten-konten seperti ini. Ya sebenarnya apa yang terjadi? Dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya sekarang Indonesia mulai dikenal luas dan diperhitungkan. Ya kenapa? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa Indonesia mulai booming akhir-akhir ini. Yang pertama adalah keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Ya kita tahu bahwa saat ini Indonesia sangat gencar sekali dalam keterlibatan isu-isu di dunia ya, khususnya di konflik di Laut Cina Selatan maupun konflik yang ada di Palestina ataupun konflik yang ada di Rusia ya. Hal ini membuat nama Indonesia mulai naik di kancah internasional dan semakin dikenal. Kita juga tahu bahwa Pak Prabowo sering mengikuti beberapa pertemuan internasional dalam membahas isu-isu keamanan. Hal ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Seperti yang kemarin Bapak Prabowo menghadiri di Shangri-La Dialog di Singapura. Nah, karena hal ini juga kita bisa melihat bahwasanya Indonesia sekarang mulai memposisikan diri di kancah internasional. Ya, kita mulai mengambil posisi dalam keamanan, kita mengikut sertakan pasukan kita di PBB juga, lalu kita juga selalu menyerukan untuk kedamaian yang ada di dunia ini, mulai dari konflik yang ada di Palestina misalnya, dan hal ini pun menjadi bukti bahwa Indonesia juga ingin mengambil peran dalam kancah internasional untuk lebih juga menekankan kedamaian ataupun menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki prioritas dan juga negara yang memiliki kedaulatan. Inilah kenapa Indonesia sekarang mulai diliput banyak media berita asing dan juga mulai dikenal ya, karena kedaulatan kita dan prioritas kita untuk mengedepankan kedamaian. Yang kedua adalah kebijakan Indonesia, di mana Indonesia banyak sekali melakukan kebijakan yang juga berdampak pada negara-negara asing, misalnya pembatasan ekspor bahan baku mentah seperti nikel, batu bara maupun tembaga ya. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dan sangat krusial dalam memiliki dampak yang signifikan pada hal ekonomi dan keterlibatan Indonesia sebagai rantai pasok global. Ini memiliki peran yang cukup krusial, apalagi kita di kawasan Asia Tenggara adalah salah satu negara yang paling kuat dari sisi ekonomi maupun militernya. Hal ini yang membuat negara-negara asing mau tidak mau harus mementingkan juga dan ikut serta memperhitungkan Indonesia dalam aspek apapun, seperti aspek ekonomi, militer maupun geografi, yang dimana di Indo-Pasifik juga Indonesia adalah bisa dibilang negara yang sangat berperan penting di Indo-Pasifik, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan juga, dengan ekonomi dan juga militer yang sangat kuat, juga jumlah penduduk yang memang juga cukup besar. Indonesia wajib diperhitungkan oleh negara asing ya. Hal ini membuat Indonesia mulai dikenal dan mulai diberitakan juga, apalagi pembangunan Indonesia yang mulai gencar saat ini juga sangat berdampak. Yang ketiga adalah kemajuan infrastruktur. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia sangat gencar sekali melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, mulai dari pembangunan bendungan-bendungan, pembangunan jalan tol. Dalam bidang transportasi, Indonesia sekarang adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat ya, memiliki kecepatan lebih dari 350 km per jam. Dan pembangunan tahap kedua pun sekarang sudah direncanakan untuk Jakarta hingga Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi yang kuat, memiliki ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, yang dapat menunjang kemajuan negara kita. Hal ini pun yang membuat negara-negara asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, saya lihat banyak sekali media-media dari Thailand, Malaysia maupun Vietnam yang juga memberitakan hal ini. Mereka melihat dan meninjau kemampuan pembangunan infrastruktur kita, pembangunan dalam bidang transportasi, teknologi,
maupun beberapa pembangunan-pembangunan lain seperti smelter yang ada di Indonesia, agar kita dapat memproses apa yang kita miliki di dalam negeri tanpa harus mengekspornya secara mentah. Hal ini juga sebenarnya menjadi kekhawatiran untuk negara-negara asing. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa kita sering kali mendapat gugatan di WTO karena hal ini. Sebenarnya ini adalah konsep yang sangat jelas bahwa Indonesia tidak ingin lagi mengekspor bahan-bahan mentah dan ingin menjadikan bahan-bahannya diolah di dalam negeri dan diekspor menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Hal ini yang seringkali muncul di berita internasional karena kemampuan Indonesia maupun prioritas Indonesia yang semakin jelas, yang membuat negara-negara khususnya di kawasan Eropa khawatir mungkin akan tersaingi dengan kemampuan Indonesia ini, sehingga mereka seringkali memberitakan soal hal ini. Dan pembangunan ini pun sebenarnya cukup baik, cuman ada juga beberapa media berita yang memberitakan hal ini sebagai sesuatu yang kurang baik, seperti kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Saya tidak akan berbicara soal itu. Yang kita akan bahas adalah itulah alasan kenapa media-media asing sering melihat kita, sering memberitakan soal negara kita ini karena pembangunannya, karena kemajuan teknologinya yang mulai digencarkan saat ini, yang mungkin membuat negara-negara asing khawatir akan kemajuan Indonesia yang akan merugikan negara mereka, khususnya untuk negara-negara Eropa ya. Yang keempat, ini yang cukup penting juga, yaitu Indonesia adalah pasar. Ya, Indonesia adalah pasar. Kenapa? Dengan jumlah populasi lebih dari 275 juta jiwa, Indonesia adalah pasar yang baik untuk promosi, pasar yang baik untuk menaikkan engagement, pasar yang baik untuk mendapatkan keviralan dengan mudah. Ya, kita bisa lihat banyak sekali konten-konten khususnya dari asing. Kita tahu bahwa populasi kita sangat besar, dan kita tahu rasa nasionalis dari netizen kita juga sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang ini untuk mendapatkan subscriber dengan mudah, untuk mendapatkan viewer dengan mudah, untuk mendapatkan ketenaran dengan mudah, hanya dengan kata kunci, saya suka makan nasi goreng, saya cinta Indonesia, seperti itu. Konten-konten mereka ini, video-video mereka ini akan langsung booming. Ya, ini kenapa Indonesia sering sekali menjadi tujuan atau menjadi objek untuk mendapatkan keviralan atau mendapatkan popularitas. Intinya, jika ada video-video yang tentang Indonesia muncul di beranda kalian, mulai dari mengatakan orang Korea coba makan nasi goreng, atau orang Jepang coba sate, secara otomatis maka viewers maupun follower mereka akan naik dengan sangat cepat. Hal ini biasanya seringkali dilakukan khususnya untuk konten-konten kreator baru yang belum memiliki banyak subscriber. Mereka akan dengan mudah mendapatkan subscriber dengan hanya memuji-muji Indonesia. Ya, itu beberapa alasan kenapa Indonesia sekarang banyak diberitakan atau diliput oleh media berita asing dan juga konten-konten luar negeri. Jika ada tambahan, kalian bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih.